Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Namun, Perang Dingin tak melibatkan serangan militer, keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda. Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin yaitu 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia II. 2. Munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. 3. Perbedaan ideologi Amerika Serikat demokrasi dan Uni Soviet komunisme. 4. Munculnya negara-negara yang baru merdeka. 5. Keinginan berkuasa, berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi. Nah, di sini ada peta kekuatan dunia pada Perang Dingin. Dibagi menjadi dua, ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan di situ ada negara-negaranya, dan juga ada blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan juga di situ ada negara-negaranya. Posisi Indonesia selama Perang Dingin. Indonesia menganut politik bebas aktif dan menurut ideal politik itu tidak berpihak dengan salah satu kekuatan adidaya pada masa Perang Dingin, AS dan Uni Soviet. Bahkan Indonesia berusaha untuk meredakan konflik Perang Dingin dan berusaha untuk menjadi penengah konflik dengan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dengan gerakan non-blok pada tahun 1961. Meskipun begitu, pada era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Soekarno mulai menunjukkan kecenderungan terhadap blok timur, terutama karena konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Papua Barat. Keluar dari PBB 1965 melaksanakan Konevo sebagai pengganti PBB dan Ganevo sebagai pengganti Olimpiade, dan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia pada masa Presiden Soeharto 1965 sampai 1998. Indonesia mulai meninggalkan hubungan dengan blok timur dan agak cenderung ke blok barat. GNB atau Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi antar negara atau internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Bahasa sederhananya adalah organisasi internasional tidak bergabung dengan kedua kekuatan besar dunia, yaitu blok barat atau kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan blok timur atau Uni Soviet dengan ideologi komunisme. GNB didirikan tahun 1961 di Yugoslavia, tepatnya di kota Belgrade, ibu kota Serbia, sebagai konferensi kepala pemerintahan gerakan non-blok dengan pimpinan pertamanya adalah Josip Broz Tito dan pencetusnya Jawaharlal Nehru. Nah, jadi Pak Nehru ini yang mencetuskan kata non-blok. 1. Sebagai salah satu negara pemerakarsa berdirinya gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNBI. 3. Menjadi ketua GNB pada 1992 sampai 1995 serta menjadi tuan rumah penyelenggara KTT ex-GNB di Jakarta. 4. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. 1.
Presiden Soekarno adalah satu dari 5 pimpinan dunia yang mendirikan GNB. 2. Indonesia menjadi pemimpin GNB tahun 1991. Saat itu, Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT 10 GNB di Jakarta. 3. Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia tahun 1991. Hak asasi manusia dan kemerdekaan keabsahan universal. 2. Pengutukan atas kasus pembasmian etnis Bosnia. 3. Pengalihan anggaran militer untuk pembaharuan ekonomi. 4. Mendesak dilakukannya pembaharuan ekonomi. Indonesia juga mampu membawa organisasi tingkat dunia ini dalam menentukan arah dan mempengaruhi perubahan-perubahan dengan cara menemukan prioritas baru. Metode pendekatan dari orientasi yang baru pula. Di mata dunia internasional, Indonesia dapat memberi warna baru pada GNB dengan keputusannya mengenai kontrol kerjasama pada pembangunan ekonomi negara-negara anggota. Pada tanggal 1 hingga 7 September 1992, Indonesia sukses menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT GNB yang ke-10 di Jakarta. Dalam KTT ini berhasil dirumuskan suatu kesempatan bersama yang dikenal dengan Pesan Jakarta, di mana di dalamnya terkandung visi dan misi GNB.